Saya Elis, sistem KBMK dari UNTS akan menjelaskan analisa teknikal dari PT Elm Certifica. Halo, saya Dinda. Saya tim dari KPMK UNTS. Di sini saya akan menjelaskan fundamental PT Elm Certifica, menjelaskan tentang deskripsi bisnis, valuasi, dan rekomendasi hold. Saya Ilyas dari KBMK UNTS. Saya menjelaskan bagian dari fundamental ELSA, yaitu keuangan dan risiko. Yang terhormat para Dewan Juri, kami dari tim KBMK Universitas Logoja Semarang, saya Dinda, dan bersama rekan saya, Elis dan Ilyas, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan analisis saham PT Elm Certifica dengan kode emiten ELSA, perusahaan jasa energi terintegrasi di Indonesia. ELSA bergerak di sektor energi service dengan 3 segmen bisnis utama, yaitu jasa hulu migas, distribusi dan logistik energi, serta jasa penunjang energi. Posisi ELSA cukup strategis karena perusahaan merupakan bagian dari ekosistem Pertamina, sehingga memiliki stabilitas permintaan yang lebih baik dibandingkan perusahaan jasa energi yang berdiri sendiri. Karena secara fundamental bisnis, ELSA adalah penyedia jasa migas dengan pendapatan stabil dari kontrak Pertamina. Kami ambil satu contoh, emiten pembanding dari sisi fundamental yang sama, yaitu MEDC. MEDC merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi migas serta tambang yang kinerjanya sangat sensitif terhadap harga komoditas global. Hal ini yang mendasari kami merekomendasikan saham ELSA untuk investasi jangka panjang, menengah, dan panjang saat ini. Terima kasih kepada Dinda. Dari sisi keuangan ELSA menunjukkan pertumbuhan yang stabil meskipun masih menghadapi tekanan pada profitabilitas. Pendapatan ELSA diproyeksikan meningkat yaitu sekitar 13,40 triliun pada 2024 menjadi 14,49 triliun pada 2025 atau tumbuh sekitar 8,25% year on year. Ini menunjukkan bahwa aktivitas bisnis perusahaan masih berjalan positif terutama didukung oleh segmen distribusi dan logistik energi. Namun, pertumbuhan laba bersih tidak sekuat pertumbuhan pendapatan. Laba bersih 2025 diperkirakan berada di sekitar 718,40 miliar. Hanya tumbuh sekitar 0,66% year on year. Dari sisi margin, gross margin relatif stabil di kisaran 36%, tetapi net margin sedikit turun menjadi sekitar 4,90%. Investor tetap harus memperhatikan beberapa risiko utama. Pada analisis ini, saya membandingkan antara saham ELSA dengan Raja, yaitu fundamental keuangan. Berdasarkan data laporan keuangan yang bersumber langsung dari website resmi dan media finansial, terlihat bahwa ELSA memiliki kinerja keuangan yang lebih kuat dibandingkan Raja. Oleh karena itu, berdasarkan data keuangan yang valid dan analisis fundamental, ELSA lebih direkomendasikan karena memiliki kinerja yang lebih stabil, risiko yang lebih terkontrol, serta fundamental yang lebih kuat dibandingkan Raja. Baik, terima kasih untuk Dinda dan Ilyas. Saat ini saya akan melanjutkan dari sudut pandang analisis teknikal, sekaligus membandingkannya dengan MEDC dan juga Raja, yang merupakan perusahaan yang bergerak di sektor energi yang sama, khususnya di industri minyak dan gas. Yang bisa kita lihat, ELSA ini sebelumnya bergerak dalam fase sideways atau akumulasi di rank 655, ini sebagai supportnya, kemudian sampai sekitar 770, ini adalah resistennya. Yang menarik saat ini, harga ELSA sudah breakout dari area 770 yang merupakan resisten kunci. Dan sekarang kita coba membandingkannya dengan MEDC. Untuk mencapai asumsi pergerakan harga ini masih memerlukan waktu yang sangat panjang dibandingkan dengan ELSA. Kita cek juga untuk Raja. Nah, untuk mencapai asumsi pergerakan uptrend ini juga masih dibutuhkan waktu yang lebih panjang daripada ELSA. Sehingga jika dibandingkan, saat ini ELSA masih lebih unggul dari sisi struktur price action dibandingkan dengan emiten lainnya yang bergerak di bidang yang sama meskipun memiliki model bisnis yang berbeda. Per hari ini 1 Mei 2026, ELSA sudah menunjukkan early uptrend. Pergerakan ini juga sejalan dengan katalis fundamental, di mana ELSA didukung oleh stabilitas bisnis dari segmen logistik energi, dukungan ekosistem Pertamina, serta potensi peningkatan aktivitas sektor hulu migas yang dapat menjaga momentum pertumbuhan ke depan. Sehingga kenaikan yang terjadi tidak hanya bersifat teknikal, tetapi juga memiliki dasar fundamental yang mendukung keberlanjutan tren. Untuk skenario bullish-nya, target pertama atau TP1 berada di area 880 ini. Dengan target optimis sekitar 1280 berdasarkan Fibonacci extension, dan jangka panjangnya itu ada di sekitar 1280-an. Dengan catatan harga mampu bertahan di atas level 770 ini dan berhasil mencapai target pertama. Untuk TP jangka panjang ini kita bisa katakan optimis ya. Sedangkan untuk skenario bearishnya, apabila harga kembali turun dan breakdown di bawah 770, kondisi ini juga dapat dipicu oleh katalis negatif seperti penurunan harga minyak, keterlambatan proyek, atau tekanan pada kinerja keuangan perusahaan. Dalam kondisi tersebut perlu diperhatikan manajemen resiko dengan menetapkan stop loss di bawah 655.